Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan video saya ya teman-teman. Masih di channelnya Ridwan Bintang. Konten-konten yang membahas tentang bonsai, baik itu bonsai kelapa ataupun bonsai kambing. Oke teman-teman, kali ini saya akan sedikit sharing dan melanjutkan perawatan pada bonsai kelapa yang ada di hadapan saya ini ya teman-teman. Ini adalah calon bonsai kelapa yang tempo beberapa bulan belakangan pernah saya program pengecilan daun ya teman-teman. Namun kenyataannya seperti ini. Ini adalah salah satu kesalahan yang kadang, bukan sering, kadang kita lakukan dalam perawatan ataupun program-programan membuat bonsai kelapa, yaitu kita itu tidak konsisten, kadang terlena dengan bahan-bahan yang lain, terus melupakan programan-programan yang sebetulnya harus instan kita rawat ya, karena ini masih tahap dalam programan untuk membuat bonsai kelapa itu menjadi kerdil ya. Nah kenyataannya sekarang pelepahnya malah tinggi lagi ya, padahal ini daunnya sudah mengecil, namun ini pelepahnya menjadi tinggi dan tapisnya pun udah terbilang cukup tinggi, dan akhirnya daun yang ini akan menjadi tinggi lagi atau besar ya. Nah itu kesalahan yang kadang kita lakukan dalam programan pengecilan daun bonsai kelapa ya teman-teman. Oke, saya ucapkan buat teman-teman semua yang menyimak video ini, terutama buat para subscriber, saya ucapkan terima kasih selalu mengklik video saya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin baru kali ini menemukan video saya, silahkan disimak videonya ya teman-teman. Kita belajar bersama-sama dari pengalaman yang saya lakukan. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Dan besar harapan saya teman-teman memberikan dukungan kepada channel kami dengan cara likes, komen, dan yang pastinya di subscribe ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut perawatan ataupun kita akan lanjut membuang tapisnya untuk memprogram ulang lagi ya, karena ini udah termasuk telat ya. Kita itu nantinya akan kedodoran kalau tidak sekarang rawat lagi atau buang lagi tapisnya. Ini akan menjadi lebih besar lagi seperti semula ya teman-teman. Oke, yuk kita simak videonya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan melakukan proses ulang lagi ya, yaitu pembuangan tapis untuk melanjutkan pengecilan daun ini ya teman-teman. Bukan rahasia umum lagi, adalah tahap awal kita akan membersihkan tapis dan juga pelepah-pelepah sisa ini ya teman-teman. Oke, disimak videonya ya teman-teman. Nah ini resikonya teman-teman kalau kita membiarkan programan kita yang tadinya kita akan kerdilkan, tapi kita tidak konsisten merawatnya ya, resikonya daun yang kedua atau daun yang baru, tunas baru itu tumbuhnya akan tinggi lagi ya, padahal sebetulnya ini sudah kerdil daun yang ini ya teman-teman. Nah ini otomatis akan tinggi lagi. Nah, namun nanti daun yang tunas yang ini nanti akan nyusul kerdil lagi, cuman yang ini akan tidak seimbang, nantinya akan berbeda dengan daun yang ini ya. Jadi nanti akan tidak seimbang karena penyayatannya tidak konsisten ya. Nah itu kesalahan yang kadang dilakukan dalam perawatan bonsai kelapa.
Oke. Ini salah satu, sebetulnya kan saya merawat ataupun program pengecilan daun bersama bahan yang ini ada 4 bahan ya, termasuk yang di sana itu sama semuanya jadi meninggi lagi teman-teman. Oke, mungkin dalam video ini saya akan melakukan perawatan untuk 2 atau 3 bahanan bonsai kelapa ya. Oke, yang pertama ini saya sampai ini dulu ya. Sekarang akan lanjutkan ke bonsai yang atau calon bonsai yang lain ya teman-teman. Oke. Nah ini teman-teman, salah satu bukti kegagalan ya. Inilah kegagalan dalam proses pengerdilan daun. Penyebabnya adalah itu tadi. Penyebabnya adalah tidak konsisten dalam merawat. Kalau kita merawat bonsai kelapa itu, apalagi calon bonsai kelapa yang akan kita kerdilkan dari daun yang tinggi, kalau tidak konsisten ya akan gagal seperti ini. Inilah akibatnya karena kita tidak konsisten. Itu ya teman-teman. Jadi untuk merawat bonsai kelapa itu kita harus konsisten. Jangankan untuk calon yang akan kita program, untuk bonsai yang sudah jadi pun kalau tidak diprogram, kalau tidak dilakukan perawatan konsisten, ya sejatinya akan kembali lagi ke pohon yang sesungguhnya ya. Karena ini masih dikatakan calon ya, bukan termasuk bonsai kelapa. Karena ya kategori yang dinamakan bonsai itu kan, ini menurut saya ya, ataupun ya banyaklah menurut para senior ataupun penghobi bonsai, yang dinamakan bonsai itu kan pohon yang memang sejatinya pohon yang mirip seperti pohon aslinya di alam, namun kerdil ya. Kalau ini kan memang kecil, memang masih bibit atau masih anakan kelapa ya, masih kecil. Tapi kalau memang nanti sudah seperti pohon kelapa aslinya, mempunyai bonggol, daun yang pecah, lalu posturnya yang kecil, mirip dengan seperti pohon asli di alam, nah itu baru dikatakan bonsai ya. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut perawatan untuk bahan yang kedua ini ya teman-teman. Nah itulah salah satu faktor penyebab kegagalan dalam proses pengecilan daun ya teman-teman, yaitu tidak konsistennya ya. Oke, kita simak lagi untuk perawatan yang kedua ya. Oke teman-teman, seperti inilah akhir dari untuk proses perawatan atau lanjutan untuk memproses ulang lagi dalam pengecilan daun calon bonsai kelapa yang agak kurang terawat ya, ataupun telat penyayatannya. Oke teman-teman, itulah yang saya bisa bagikan, saya bisa share bersama teman-teman pengalaman tentang kegagalan dalam memperkecil daun bonsai kelapa. Nah itu faktor penyebabnya adalah kita tidak konsisten ataupun perawatannya tidak instan ya. Jadi kalau kita merawat ataupun membuat program pengecilan daun, kita harus kalau misalkan seminggu sekali ya seminggu sekali. Kalau 2 minggu sekali, 2 minggu sekali, tergantung kesuburan si calon bonsai itu ya. Kalau memang subur mungkin bisa 1 minggu sekali. Kalau memang kurang subur mungkin bisa 2 minggu sekali. Jadi nanti akan pertumbuhannya antara pelepah dan daun itu seimbang ya teman-teman. Tidak seperti ini. Ini daunnya sudah kecil tapi pelepahnya tinggi. Jadi tidak seimbang ya. Bahkan nanti si daun yang ini akan lebih besar daripada daun yang sudah program pengecilan. Jadi nanti ini dari ketiga daun tidak seimbang. Akhirnya ya kurang enak dilihat lah. Itu adalah salah satu kegagalan. Oke.
Mudah-mudahan bisa disimak dan juga bisa menjadi pembelajaran khusus buat saya dan juga buat teman-teman yang suka pada bonsai kelapa, termasuk penghobi bonsai kelapa pemula ya. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Mudah-mudahan apa yang saya share bisa bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.